Oke, pemirsa, kita lanjutkan pada sesi talkshow selanjutnya. Terus terang, saya hampir tidak percaya ketika disodori temanya, yaitu peran perempuan berkebaya dalam era milenial. Ini kan sebuah rentang yang sangat luar biasa. Kebaya selama ini identiknya adalah pada era-era masa lalu. Sedangkan era milenial ini selalu diidentikan dengan kemajuan teknologi, kepraktisan, instan dan sebagainya. Mari kita dengarkan dua narasumber kita yang istimewa, yaitu Bunda Nurana dan Bunda Sekar. Kita sapa dulu beliau. Bunda, sehat-sehat selalu semuanya Bunda G. Sehat-sehat selalu Bunda Sekar. Alhamdulillah. Kita diberikan sehat, ya, berkah umur yang bermanfaat. Alhamdulillah. Ini ke Bunda Sekar dulu. Bunda, tadi saya itu terus terang hampir tidak percaya begitu ya, karena image-nya anak-anak muda gitu, termasuk saya kan masih muda ini Bunda. Sangat muda sekali. Sangat muda sekali ya Bunda ya. Bunda, bagaimana kemudian peran perempuan Bunda, khususnya ibu-ibu yang seperti Bunda ini ya, identik dengan kebaya, terus kemudian menjaga budaya, itu kan selama ini seolah-olah selalu berlawanan atau mungkin dipersepsikan berlawanan begitu ya, dengan kemajuan teknologi dan era milenial saat inilah. Bagaimana menurut Bunda? Menurut saya bersyukur sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perempuan ya. Siap. Dan alhamdulillah dengan usia saya yang sudah menjelang ke 60 Bunda ya. Menjelang 60 saya diberikan sehat dengan barokah umur. Ya. Dan saya diberi kesempatan untuk menikmati dan menjalani di era globalisasi, khususnya di tahun ini adalah tahun digital. Tahun digital, betul Bunda lah itu. Dan saya sudah melampaui dulu tahun sekian, ya. Dan sekarang di era globalisasi ini menurut saya, ini kita harus setel, mindsetnya kita harus mengikuti era globalisasi, khususnya di tahun ini adalah tahun digital. Siap. Jadi kita harus smart, cerdik, bagaimana kita bisa beradaptasi. Siap. STEM gitu. Bunda ya, ini istilah anak muda loh sebenarnya, supaya bisa STEM begitu ya Bunda ya. Selain STEM, kita juga harus berenergi positif. Berenergi positif. Positif, ya. Apa yang kita lakukan, yang penting pikiran positif, hati positif, ucapan kita positif, insya Allah berkah positif juga akan menyertai. Luar biasa, siap. Bunda juga mengikuti perkembangan adik-adik kita yang milenial, masih mengikuti Bunda ya? Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk bergabung dengan yang teenagers, artinya dengan kelompok-kelompok usia yang masih muda, tengahan, dan sampai usia di atas saya juga. Siap. Dan dari yang usia di atas saya, sekiranya yang bisa memberikan inspirasi positif, itu yang akan saya ikutin gitu loh. Mungkin ada ibu yang di atas usia saya, kok masih energik, kok masih bekerja, walaupun bekerja, kalau dulu mungkin bekerjanya kalau nggak punya modal atau nggak punya stand di pasar sebagai marketing, kita mungkin nggak bisa jual. Sekarang yang penting modal HP, kita kerjasama dengan reseller, nggak perlu modal, yang penting kita bisa menjalankan, mengoperasionalkan yang namanya HP, itu sudah mendatangkan yang namanya berkah rezeki. Bunda mengikuti juga ya internet marketing, digital marketing. Sampai dengan saat ini saya juga jualan online. Jualan online. Saya juga masih melakukan aktivitas, kebetulan saya ini sebagai vokalis. Di kafe, di resto, di hotel-hotel. Luar biasa. Dan saya terus terang aja, pada saat saya di stage, kenapa saya ini kok lali umur yo? Iya, lali umur. Saking semangatnya itu Bunda ya. Apalagi kalau kameramennya juga. Kameramennya luar biasa, kameramennya. Juga yang muda-muda. Apa ya? Jiwa muda saya terus kok. Iya. Darah muda Bunda? Mengganas. Mengganas. Siap Bunda. Bunda, apa kemudian pesan yang ingin Bunda sampaikan? Ini menjembatani beberapa generasi gitu Bunda ya. Generasi yang di atas Bunda, sekaligus generasi yang sangat jauh di bawah Bunda. Nah ini bagaimana kemudian pesan-pesan lintang on stage atau Hari Kartini ini Bunda? Kita kan temanya Hari Kartini nih. Betul. Ini apa yang bisa disampaikan kepada generasi muda kita Bunda?
Selain emansipasi dari Bunda Ibu kita Kartini ya, yang mana jiwa kita yang selalu positif ini kita harus bisa mengimbangi ataupun melakukan apapun yang dilakukan pria, kenapa nggak bisa kita lakukan? Sekarang itu kan sudah lazim ya, perempuan bisa nyetir, perempuan bekerja di kantoran. Ya, wanita-wanita ini mensejajarkan dengan lelaki, bukan berarti kita emansipasinya kita harus bisa naik genteng. Ya, kalaupun memang kalau memang darurat, emergensi. Kalau perempuan naik genteng biayaan nanti Bunda ge. Yang pasti sebagai wanita kita harus tahu yang namanya wanito, wani ditoto. Artinya kita menyadari bahwa diri kita adalah wanita, pekerjaan wanita, tugas kita wanita yaitu sebagai ibu. Itulah yang menjadi hal yang satu hal yang prinsip. menurut saya. Dan untuk bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kelompok-kelompok usia, mungkin usia yang sekian ya. Kita kan pernah jadi muda. Waktu jadi muda kita bagaimana, itu yang kita kembali. Jadi yang muda pun untuk bergabung atau beradaptasi dengan kita itu nggak canggung lagi. Tergantung dari kita membawakan suasana. Siap. Oke, sekarang kita ke Bunda Nurana ini. Kita tanya-tanya ke Bunda Nurana. Sebagai ibu kita semuanya, Bunda Nurana ini ibu kita semuanya karena ibu lintang on stage dan ibu yang biasanya nyangoni saya ini Bunda ini. Terima kasih Bunda. Bunda, ini tadi kita tanya. Jadi memang seringkali emansipasi perempuan atau gerakan feminisme itu kan beberapa kalangan memandang bahwa jangan sampai kebablasan, jangan sampai kemudian perempuan ini lupa dengan kodratnya. Nah, Bunda sebagai Bunda kami, Bunda, kami mohon petunjuknya atau nasihatnya agar ini bagaimana sih sebenarnya posisi dan reposisi perempuan di era milenial ini, Bunda. Betul, Mas. Jadi apa yang saya kerjakan selama ini adalah juga mengingat hal itu. Jangan sampai bahwa kaum kita ini dengan begitu keterbukaan zaman, dan kita diperkenankan untuk menikmati mulai zaman batu, bukan batu artinya batu-batu megalitikum tapi zaman kita menulis dengan asbak, menulis dengan grip, sampai menulis dengan buku tulis, ballpoint, belum ada TV, radionya masih roti tawar itu. Radio roti tawar. Iya, radio roti tawar itu kan menikmati. Karena umur saya juga sudah melampaui kepala 6 nih Mas. Jadi saya menikmati itu semua. Tetapi yang saya amati di sini adalah cenderung kemampuan dan kemauan ibu-ibu atau para wanita ini, karena mereka sudah mendapatkan kesempatan yang begitu luas, begitu besar, dan mereka begitu bisa bebas berekspresi, sehingga mereka lebih senang dengan kegiatannya, lebih senang dengan kehadirannya, lebih senang dengan keadaannya, dan beliau sangat menikmati kesendiriannya. Bu. Nah, ini yang saya khawatirkan, sehingga mereka akan lupa kodrat yang berikut akan menjadi seorang ibu. Mas Wes tahu kan di Jepang sekarang sampai diadakan perjodohan antar wanita dan pria sampai ke RT RW. Karena dikhawatirkan bahwa keadaan berikutnya ini nanti kondisi manusia ini semakin, anak-anak ini semakin berkurang, sehingga keturunan akan berkurang. Nah, ini yang akan saya khawatirkan, sangat saya khawatirkan, karena Nyun Sewu, kalau dulu ada istilah wong lanang iki jangkai ombo, sekarang bukan wong lanang tok yang ombo, perempuan lebih ombo lagi, karena beliau bisa melahirkan, mendidik, sekaligus bekerja, tampil di stage seperti ibu ini, menghasilkan uang bahkan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga tanpa ada suatu efek apapun. Itu yang sangat diperlukan. Nah, sehingga beliau sangat menikmati, aku kok sudah enak begini ya. Nah, ini Mas yang sangat perlu disadarkan, bahwa mendidik keturunan, meneruskan keturunan adalah suatu peran yang sangat penting bagi ibu. Mendidik keturunan, meneruskan keturunan itu adalah dari sana. Gitu, karena wanita seperti disebutkan tadi, Bu Muswar dan Pak Cahyon, Pak Dwi, wanita adalah tiang negara. Tiang negara itu berdasarkan apa?
berdasarkan keharmonisan, harmoni dari keseluruhannya, baik dari pemikiran, dari budi, dari tingkah laku, sehingga akan timbul suatu harmonisasi, sehingga bukan hanya smart saja, tapi juga dengan lingkungan dan keadaan itu bisa merupakan seorang ibu juga. Siap. Saya kira begitu ya. Oke, Bunda tadi dalam prosesnya ke Bunda Nurana dulu. Jadi tadi saya sempat mendapat WA dari salah satu dosen perguruan tinggi yang beliau juga meskipun laki-laki, beliau itu juga penggerak untuk gerakan peduli ibu-ibu gitu ya. Nah, beliau titip pesan ke saya, Mas, coba disampaikan pesan begitu ya kepada Lintang on Stage begitu, karena gerakannya ini kan bagus, selain mengenalkan budaya, terus kemudian istilahnya memperkuat peran dan vitalitas perempuan kembali gitu. Nah, calon ibu itu adalah mahasiswi, Bunda. Calon ibu itu adalah salah satunya mahasiswi. Di Kota Malang itu banyak sekali mahasiswi yang berada di sekitar 40 kampus lebih ya di Kota Malang, Bunda. Nah, itu kan mereka ini seringkali terjebak pada pergaulan bebas, Bunda. Nah, itu ditanyakan bagaimana kemudian upaya Lintang on Stage ini mampu atau agar bisa menjaring mereka gitu ya. Mereka berminat kepada Lintang on Stage untuk berekspresi di Lintang on Stage sekaligus dibentuk karakternya dan attitude-nya di Lintang on Stage. Apakah bisa seperti itu dan bagaimana caranya, Bunda? Bisa. Jadi sekarang mulai dari lingkup kecil dulu, Lintang on Stage ini, ibu-ibu ini dengan putra-putrinya kita tarik untuk mulai masuk ke dalam grup kita. Karena seperti Mas Wes tahu, kita kan baru launching 2 bulan yang lalu ya Mas. Program untuk menjaring anak-anak muda itu sudah kita berlakukan dengan melalui keluarga yang paling dekat dulu, kemudian sahabat-sahabat dari mereka, dan dari itulah saya mendapatkan inspirasi bahwa kenapa mahasiswi-mahasiswa sekarang ini lebih senang untuk sendiri. Nah, itu Bunda, yang saya takutkan. Iya, betul. Itu yang sangat saya takutkan. Kenapa kok sendiri? Dan itu satu hal yang kita tidak bisa bekerja sendiri, Bu. Satu, tapi kita sebagai ibu itu adalah satu-satunya yang bisa mengendalikan dari dalam. Kalau dari luar, kita harus bekerja sama dengan pemerintah setempat, dengan bagian kewanitaan atau bagian, ada kan Mas, itu bagian di Kota Madia maupun di kabupaten. Hal itu harus ada program, tidak pendidikan tapi program pengenalan secara lebih dalam terhadap pembangunan karakter lah ya Bunda ya. Pembangunan karakter perempuan, dan di situ kita kenalkan juga dengan beberapa teman-teman yang sifatnya adalah lain gender. Nah, ya istilahnya tadi itu adalah pengenalan jodoh ya ala Jepang, Cina, dan sekarang ini sudah mulai khawatir dia, karena sudah tidak mau lagi ada apa namanya, ada anak lagi itu mereka sudah tidak mau. Nah ini jangan sampai di Indonesia ini, saya tahu mereka sekarang cuma hanya 2, 1 loh piye toh. Oh nek kowe mau loro siji ki nek siji dipundhut sing siji ki piye? Betul. Ora kancane. Nah, betul. Ini dasar dari ibu. Jadi ibulah yang harus pertama-tama Mas mengenalkan hal itu kepada putra-putrinya masing-masing. Oke. Kembali ke Bunda Sekar. Bunda tadi sama sebenarnya fenomena yang disampaikan oleh Bunda Nurana itu banyak sekali mahasiswi itu sekarang yang lebih banyak menyendiri, dan banyak sekali ternyata kan upaya-upaya percobaan bunuh diri, Bunda. Nah ini kan artinya ada krisis identitas di era milenial ini. Menurut Bunda Sekar, bagaimana kemudian atau apa saran yang bisa diberikan kepada mereka-mereka ini, Bunda? Ini kembali lagi kepada peran kita sebagai ibu. Ya, kalau kita menghadapi hal seperti itu, apalagi sekarang ini eranya era digital yang semuanya itu semuanya itu tidak lepas dari yang namanya gadget. Dan pada saat kemarin itu waktu halal bihalal kumpul kita satu keluarga, jadi habis kita bersalaman ria itu langsung mereka pegang handphone sendiri seperti sampai saya ledekin, ini apa podo autis semua ini. Iya betul Bunda ya. Dan ada yang pada umumnya mereka bermain Mobile Legend, ada yang sibuk dengan apa yang ada yang drakor gitu. Betul. Jadi inilah peran ibu bagaimana untuk memberikan
pendekatan. Betul. Bagaimana memanfaatkan digital, bukan digital yang namanya gadget itu, memanfaatkan kita. Siap, betul. Ini peran ibu atau peran kita, orang terdekat dengan anak yang sangat-sangat diperlukan. Saya sendiri merasa prihatin dengan seperti itu. Bahkan itu pun bukan orang lain, cucu-cucu saya, akhirnya anak saya panggil, anakmu kalau rewel itu bagaimana? Terus pokoknya tak cekeli handphone mah. Nah, ternyata menurut saya itu banyak unsur negatifnya. Betul, Bunda. Karena sudah tidak melihat lagi kanan kiri kita sebagai saudara. Itu sebagai saudara, apalagi kepada teman-teman untuk berikutnya. Betul. Siap. Jadi sosialisasi kita kepada anak, khususnya menghadapi era gadget ini menjadi peran utama. Siap. Ini kemarin saya ambil hikmah ya dari Lebaran kemarin dengan kumpul keluarga, itu sudah jauh dari yang saya rasakan beberapa tahun yang lalu. Jadi ini tugas kita sebagai ibu, kalaupun kita sudah menjadi nenek, paling tidak memberikan masukan kepada anak-anak kita untuk mendidik baik kepada generasi penerus kita. Siap, terima kasih Bunda Sekar, terima kasih Bunda Nurana. Matur. Pemirsa, demikian tadi talkshow kita, dan kepada adik-adik mahasiswi semuanya yang ada di Kota Malang dan mahasiswi yang ada di mana saja, di Surabaya, di Jawa Timur, di seluruh Indonesia, boleh kok gabung sama Lintang On Stage. Ayo gabung di Lintang On Stage. Alamatnya di Jalan Leli nomor 51 Kota Malang. Bisa langsung kontak dengan ketua hariannya yaitu Ibu Ade di nomor 081 333 085 440. Nanti juga bisa ketemu dengan Bunda Nurana sebagai ketua umum dan ibu kita semuanya. Jadi jangan khawatir kalau ada adik mahasiswi yang merasa tidak punya ibu, merasa tidak punya bunda atau sendirian, Bunda Nurana siap kok, nggih Bunda nggih. Tapi ya jangan sering-sering minta sangu, ya sering-sering ajak Bunda makan lah ya Bunda ya, bareng-bareng ngobrol, nanti berkarya bareng Bunda ya, berekspresi bareng. Jadi lupakan semua kesedihan. Kalian tidak sendiri adik-adik, bahwa kalian masih punya wadah yang namanya Lintang On Stage yang kapanpun siap menerima. Terima kasih, demikian talkshow kita kali ini. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya.